Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Anis Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih keadaannya? Semoga bocil berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih keadaannya? Semoga tetap sehat dan selalu diberi kesehatan ya. Dan untuk kalian yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Nah, perkenalkan, nama aku Anissa Hatulmila. Aku sedang menjalankan semester 6 di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Ya baik, sekarang aku mau sedikit sharing nih sama kalian. Dan semoga sharing kali ini tuh memberikan manfaat ya kepada kalian semua, terkhususnya buat aku sendiri. Dan jangan sampai ketika kalian nonton video ini, kalian dicepetin nontonnya atau di pause, apalagi di close ya. Jadi tonton videonya dari menit pertama sampai menit terakhir. Nah, sekarang ini kan lagi bulan Ramadan nih ya. Lagi bulan dimana semua ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Dan juga bulan-bulan dimana kita tidak bisa makan dan minum, iyalah kan puasa. Nah, ngomongin soal Ramadan nih atau puasa, ada yang sudah bolong puasanya, mungkin untuk kaum hawa ada ya. Nah, puasa ini tentunya identik dengan istilah ngabuburit, bener gak? Bener dong, ngabuburit, tarawih, sahur. Nah, momen-momen yang paling aku rindukan di bulan Ramadan ini adalah tarawih bareng di masjid. Terus juga ngebangunin orang-orang sahur bersama, buka bersama, terus juga ada ngabuburit. Nah, dari kelima ini yang paling aku biasa dilakuin itu adalah ngabuburit. Jadi tiap sore wajib banget nih aku harus ngabuburit keluar sambil nyari kudapan-kudapan, sambil cuci mata juga kan. Nah, Ramadan tahun ini tuh tentunya berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena Ramadan tahun ini masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di seluruh dunia sedang mengalami musibah, yaitu adanya COVID-19 atau coronavirus disease, yang menyebabkan kita melakukan segala aktivitas itu harus dari rumah saja. Tapi dengan ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya di rumah. Namun kita harus tetap bisa belajar, kita harus tetap bisa bekerja meskipun hanya dari rumah saja. Nah, dikarenakan adanya COVID-19 ini menyebabkan aku dan mungkin teman-teman juga merasakan ya, tidak bisa keluar untuk ngabuburit bareng lagi. Bahkan kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid. Jadi kita melaksanakan sholat tarawihnya di rumah saja. Tapi hal itu untuk demi kebaikan kita sendiri sih. Jadi kita harus tetap mentaati aturan dari pemerintah. Karena biar bagaimanapun juga itu untuk kesehatan kita sendiri. Jadi tidak mungkin pemerintah membuat aturan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, dengan adanya COVID-19 ini tentunya kita juga tidak bisa keluar rumah sebebas dulu lagi. Jadi yang mungkin biasanya bulan Ramadan itu kita keluar rumah untuk ngabuburit, untuk tahun ini kita tidak bisa ngabuburit bareng lagi. Dan tidak ada acara bukber-bukber lagi. Jangankan untuk bukber, tarawih juga itu kita melakukannya di rumah saja. Berhubung sekarang ini adalah bulan Ramadan, biasanya keluarga aku itu selalu membuat salah satu makanan yang biasanya ada di bulan Ramadan saja. Nah, kira-kira apa ya makanannya? Ciri-cirinya itu makanan itu manis kayak aku. Warnanya itu coklat, terus toppingnya bebas, jadi sesuai dari kreasi masing-masing tiap orang. Ada yang tahu makanannya apa? Ya, makanannya itu adalah kolak. Mungkin semua orang udah gak asing lagi ya, bahkan familiar gitu dengan yang namanya kolak. Dan semua orang rata-rata kebanyakan nih ya, orang suka banget nih sama yang namanya kolak. Cuman kan kolak ini beda-beda ya, ada yang kolak pisang, ada yang kolak kolang-kaling, atau bahkan dipadukan nih kolak pisang sama kolang-kaling. Terus juga ada kolak waluh, jadi macam-macam tergantung dari kesukaannya masing-masing. Nah, biasanya bahan-bahan untuk pembuatan kolak ini aku dapat kiriman dari kakek dan nenek yang ada di Tasikmalaya. Tapi berhubung karena tidak ada orang yang mau datang ke Majalengka,
karena PSBB juga kali ya. Jadi untuk tahun ini kakek dan nenek aku nggak ngirimin bahan-bahannya, kayak misalnya gula merah, kolang-kaling, dan juga pisang. Jadi kolang-kaling sama pisangnya itu dari kebun mereka sendiri, terus gula merahnya juga mereka bikin sendiri di rumah. Tapi tenang aja, kita masih bisa membeli bahan-bahan untuk pembuatan kolak ini di pasar tradisional. Karena pasar tradisional juga buka dari jam 3 dini hari sampai jam 3 sore. Jadi kita bisa ke pasar untuk membeli bahan-bahan pembuatan kolak. Ini aku mau ke pasar, mau beli bahan-bahan buat pembuatan kolak. Jangan lupa pakai masker. Nah guys, jadi ini aku mau OTW ke pasar tradisional di Cigasong untuk membeli bahan-bahan yang nanti akan dijadikan pembuatan kolak. Nah, jarak dari rumah aku ke pasar tradisional itu cukup dekat ya, jadi nggak memakan waktu yang lama. Nah, ini di jalan juga terlihat sepi banget ya guys. Biasanya kalau jam-jam segini tuh rame banget, tapi mungkin karena PSBB juga, jadi harus di rumah aja, kecuali kalau emang bener-bener ada keperluan yang sangat penting baru bisa keluar. Nah, ini aku kalau ke pasar suka jalan belakang karena enak aja gitu tempat parkirnya. Nih udah mau hampir nyampe ya, dan kita parkir dulu dan mari belanja. Jadi tadi aku kan udah ke pasar, udah belanja, terus juga aku udah ngefotoin tokonya satu-satu. Tapi aku tidak bisa ngevideoin semua tokonya karena kebetulan lagi rame banget. Jadi aku cuma bisa ngevideoin satu toko aja. Dan hasil dari belanjaan aku adalah berikut ini. Oke guys, bahan-bahan yang udah tadi aku beli di pasar saatnya dieksekusi. Nah, kali ini aku lagi motong-motong kolang-kaling untuk dijadiin kolak ya. Nah, untuk pisangnya ini udah dipotong-potong duluan nih sama mama aku karena kita bikinnya 2 babak. Babak pertama untuk keluarga dan yang keduanya untuk aku jualan. Nah, untuk memotongnya ini bebas ya, gak ada aturan harus dipotong berapa sentimeter. Ini sesuai selera masing-masing aja dan ya kira-kira aja. Untuk pisangnya ini aku pakai jenis pisang raja. Katanya pisang ini tuh biasa dibeli oleh para pembuat kolak, jadi aku juga beli yang jenis pisang ini. Terus kolang-kaling itu tadi kan udah lihat ya fotonya, itu kan dalam bentuk plastik. Jadi kita tinggal milih-milih dalam plastiknya, jadi nggak harus dikilo lagi karena udah dikilo sebelumnya. Nah, tekstur dari kolang-kaling itu ada yang lembut, terus juga ada yang keras gitu guys. Jadi mungkin karena ada yang udah terlalu lama kali ya, terus ada juga yang baru, jadi teksturnya beda-beda. Nah, aku rata-rata motong kolang-kaling itu dibagi jadi 2, tapi ada juga sih yang dipotong jadi 3, sesuai selera aja ya. Dan peralatan yang aku gunain ini tuh bersih ya guys, sudah dicuci. Terus tangan aku juga sebelumnya udah cuci tangan, jadi terbebas dari virus dan juga bakteri. Nah oke guys, setelah tadi kita memotong pisang dan juga kolang-kalingnya, selanjutnya kita akan membuat santan kelapa dari kelapa yang sudah diparut. Sebetulnya banyak banget ya guys santan kelapa yang udah terjual secara praktis, yang siap pakai. Tapi alangkah lebih enaknya kalau kita bikin sendiri nih santannya. Ini aku peras, diambil airnya, dan aku melakukannya sebanyak 2 kali penyaringan ya guys. Dan sisanya itu buang, jangan dipakai lagi. Masukkan kolang-kaling beserta pisangnya
dengan santan yang udah tadi dibuat. Dan mari kita memasak. Jangan lupa dinyalain ya kompornya, nanti nggak matang lagi. Nah, ini penampakan awal dari kolaknya. Dan kita masukkan gula merah 1/4. Dan gula merahnya jangan dipotong-potong ya guys, karena nanti juga gula merahnya bakal melebur dengan yang lainnya. Jadi kita tinggal langsung masukkan gula merahnya. Oke guys, setelah beberapa menit penampakan kolaknya kayak gini ya kurang lebih. Lalu jangan lupa juga ditambahin gula putih sewajarnya aja ya, jangan berlebihan juga, nanti diabetes lagi. Dan kita aduk-aduk kolaknya pelan-pelan aja ya ngaduknya, jangan emosi, kan lagi puasa. Pakai perasaan ngaduknya, soalnya memasak ataupun melakukan segala sesuatu itu harus pakai perasaan biar enak juga masakannya. Nah ini asli guys, wangi banget, gak sabar pengen nyobain, tapi nunggu beduk dulu ya. Lupa, kan ini buat jualan, haha. Harus tetap diaduk-aduk, dan setelah apinya diperbesar, ini kayak gini nih guys kolaknya. Dan kita kecilin lagi sedikit. Nah ini dia penampakannya setelah apinya dikecilkan. Tuh, ini udah hampir jadi nih guys. Dan kita matikan. Kelihatannya enak ya guys. Dan kita angkat, lalu kita dinginkan terlebih dahulu ya kolaknya. Nah oke guys, sembari menunggu kolaknya dingin, aku bikin wadah dulu nih dari kertas nasi. Kira-kira aku bikin wadah buat apa ya? Gak mungkin dong aku bikin wadah buat kolak, kan aku udah beli cup tadi di pasar. Nah makanya udah aku bilang kan, tonton terus videonya dari menit awal sampai menit terakhir, biar informasi yang kalian dapat pun gak setengah-setengah. Nih bentar lagi wadah aku udah jadi nih. Dan jadi aku bikin wadahnya 2 ya guys. Nah setelah kolaknya agak dingin nih guys, kita masukkan ke dalam cup. Nah ini cup pertama ya guys. Dan aku memasukkan 2 buah potong pisang ke dalam setiap cupnya. Tapi untuk kolang-kalingnya aku takar sendiri aja ya guys, soalnya gak mungkin dong aku harus ngitung satu-satu, secara itu akan membuang-buang waktu. Nah ini dia cup pertama. Dan mari kita membuat cup yang kedua. Sama aja sih seperti yang tadi, potongan pisangnya 2 dan juga ditambah dengan potongan kolang-kalingnya. Sampai cup yang ke-10 ya guys. Nih dia cup yang ke-10 dan jadi. Sekarang kita tutup cupnya
biar gak ada lalat-lalat yang hinggap di kolak, nanti kotor lagi. Nah, tutup yang rapat, jangan sampai memberikan celah sedikit pun untuk membiarkan serangga-serangga masuk ke dalam kolak. Nih. Sudah tertutup semua, aku beri selotip pada sendok biar sendoknya gak bisa pergi kemanapun biar bisa diem. Nih, pakai selotip satu-satu. Oke guys, setelah ditutupi dan juga diberi sendok di atasnya, sekarang ditempel kata-kata mutiara pada cup kolaknya. Oke guys, ini dia tampilan dari kolak yang udah aku buat tadi. Dan kolak ini tuh punya namanya loh guys, namanya kolak saling endulita. Dan punya artinya, kolak saling itu adalah singkatan dari pisang dan juga kolang kaling. Nah, endulita itu adalah enak banget, jadi gak kebayang dong ini rasanya kolak tuh kayak gimana, soalnya enaknya aja pakai banget. Dan keunggulan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh produk aku ini yaitu yang pertama, dia dilengkapi sama sendok. Jadi kan gak semua pedagang kolak itu melengkapinya dengan sendok, jadi cuma cup sama tutupnya aja. Terus ada note ataupun kata-kata mutiara di sini, yang dimana kata-kata mutiaranya juga itu cocok untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, bahkan untuk orang tua. Dan di sini kebetulan kata-katanya itu, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan, jangan lupa berbukalah dengan yang manis-manis. Dan kolak ini siap hadir untuk menemani berbuka kalian. Jadi memang kata-kata di sini juga didesain khusus untuk semua umur, tidak hanya untuk anak-anak saja ataupun orang tua saja. Dan kelebihan lainnya yaitu dia ini dari segi packagingnya emang kelihatan pendek, tapi isinya tuh bener-bener muat banyak guys. Jadi kalian jangan khawatir isinya sedikit, ini isinya banyak dan dijamin deh makan satu cup kolak ini aja udah kenyang banget. Nah, terus juga ini cupnya tebal ya guys, nggak tipis. Jadi kalaupun jatuh dia nggak akan pecah ataupun bolong. Paling ini aja nih dari sini tumpah. Ya daripada kalian dengerin terus aku ngomong nih ya, mending kalian buruan beli ini kolak supaya kalian tahu rasanya dan juga supaya kalian gak mati penasaran juga. Jadi lebih baik di order, dan kalau misalnya kalian beli banyak itu kalian dapat gratis sesuatu nih. Jadi tadi aku bungkusin kertas nasi ini tuh buat hadiah nih. Siapapun yang beli 5 cup kolak bakal dapat sesuatu di sini. Penasaran kan hadiahnya apa? Makanya beli 5 cup ya, biar kalian gak penasaran sama hadiahnya. Dan harganya pun ini murah banget loh guys. Cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp5.000 saja, kalian bisa membawa pulang kolak saling endulita ini. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk mending beli kolak saling endulita.